Saya sampai lupa ini tadi. Pak Endi, Ya, untuk awal proses kreatif dari film Merah Putih One for All ini, idenya dari mana Pak dan tahun berapa? idenya adalah setelah 17 Agustus tahun kemarin. Mm-mm. Jadi kita menyikapin bahwa selama ini kita prihatin tidak ada di event 17 Agustus proklamasi tidak ada film yang segmented untuk Merah Putih. Oke. Gitu. Tapi kemeriahan perayaan kan ada Mm-mm. di kampung, di desa. Nah, untuk film kita nggak ada. Nah, kami dari pekerja kreatif perfilman Indonesia di Pusat Usmar Ismail ini, kita terpanggil, apa ya? Masa kita nggak bisa sih? Kita mampu kok, kita bisa. Cuma kelemahannya kita kan kita nggak ada pendanaan. Oke. Karena kita kan bukan korporat besar dan nggak ada cukong gitu loh. Jadi saya kumpulkan beberapa kawan, saya tawarin, mau nggak kamu? Hmm. Cuma ini proyek bukan komersil, kita nggak ada. Kalau kamu di depan minta angka, ya sorry to say, ya udah ada beberapa yang sudah itu, ya udah kita cari. Nah, ide itu muncul dari niat baik kami, lalu kita cari tim yang mau kerjasama dengan kita tanpa kontrak, tanpa apa. Karena kita ngomong terus ini untuk ini loh ya. Gitu. Kalau kamu berharap lebih dari ini ya maaf, kita nggak bisa. Cuma ini ada satu, kita bisa memberikan eksistensi kita sebagai anak bangsa, kontribusi yang nyata. Untuk apa memeriahkan ini? Dari semangat keterbatasan kita, jadilah ini. Nah Pak, ini kan tadi menyebut tema utamanya untuk mengisi Mm-mm. tema kebangsaan ya Pak Ya. di hari kemerdekaan. Kenapa judulnya ada bahasa Inggrisnya juga Pak? Kenapa Jadi nggak full begini, bahasa Indonesia? ya hari ini bahasa nasional, internasional, bahasa Inggris itu bukan sesuatu yang tabu, itu bahasa gaul. Dan bahasa yang semua anak-anak Gen Z juga, kita orang-orang film juga memakai istilah-istilah itu bahkan. Oke. Nah, jadi kita ini membuat film ini temanya kebangsaan untuk anak-anak. Judulnya Merah Putih One for All. Itu satu untuk semua. Kita kenapa pakai bahasa Inggris? Ini kan bahasa yang familiar dan artinya yang mudah dan kayaknya ini familiar gitu loh. Istilah-istilah gitu. Jadi supaya familiar aja di telinga bukan kita anak-anak gitu loh. Oh. Gitu. Kan ini konsumsi untuk anak-anak, bukan untuk orang dewasa, remaja, apalagi kita orang tua. Pak, kemarin juga baru kemunculan film ini langsung menuai kritik nih, Ya. banyak kritik. Gimana Pak melihat kritikan-kritikan itu Pak? Kritik karena mereka belum tahu dan hanya melihat di atasnya aja. Oke. Cuitan-cuitan itu kan mereka belum tahu. Nah, bagi yang media yang tervalidasi, mereka pasti konfirmasi. Ya. Pakai undang-undang jurnalistik, hak tanya jawab. Nah, di situ kita memberikan, bukan mengklarifikasi, karena kami tidak ada salah. Yang pertama, kita ini sifatnya proyek gotong royong. Karena nggak ada dana, nggak ada budget. Ditanya berapa budgetnya? Budgetnya nggak ada. Budgetnya itu spirit. Tadi di awal saya singgung, mau nggak gini, mau nggak gini, gini, gini. Proyek thank you lah, kata beberapa kawan media yang wawancara kepada kami. Jadi sifatnya gotong royong, dan gotong royong ini bukan duit, tapi effort. Kemampuanmu apa? Animasi. Kemampuanmu manajemen film. Kemampuanmu memanage ini, komunikasi, ini. Ayo, mau nggak? Gitu. Ada yang nggak mau, pasti. Karena ada beberapa kawan-kawan yang memang basicnya materialistik. Oke, berapa? Gitu. Kita ketemu penata musik, ahli musik. Oh, saya pikir dia, wah, ketika, ayo dah, kerjain ya, kita gini-gini. Ya, tapi kan butuh biaya besar. Hah? Dari awal kita sudah ngomong, tapi ujung-ujungnya ada nilai itu, ya udah. Kita silent aja, kita cari yang itu aja. Karena ini gotong royong. Artinya yang 6,7 miliar itu nggak ada atau gimana? Kalau ada, saya nggak akan hari ini bisa tayang 400 layar. Oh, kalau punya budget segitu Jelas dong. Biaya yang paling gede buat kami yang tidak bisa dibayar. Terima kasih apa? DCP sama poster. Poster cetak, DCP ke vendor untuk bioskop. Itu nggak bisa, kita nggak bisa. Kalau saya coba tawarin mau nggak kerjasama dengan kami, nanti itu diperhitungkan ya, pasti mereka nggak mau. Nah, itu yang harus kita bayar. Kenapa hari ini kita cuma 16 layar? 16 layar. Padahal permintaan banyak.
CGV, Cineplex, Cinepolis, Flix itu independen yang minta banyak. Pak, kami kan nggak mampu. Hmm. Nah, Pak, tapi ini sendiri kan di XX1 gitu ya. Hmm, Yang antri untuk layar tuh betul. untuk tayang aja banyak banget, Pak. Kenapa akhirnya bisa masuk di Kami 14 dan sangat 16? mengapresiasi pihak SS1 mau memberi kesempatan Merah Putih. Hmm. Kemungkinan pertimbangan mereka juga mereka seperti kami kali. Hmm. Melihat momen ini mereka ikut berpartisipasi, berkontribusi secara aktif mewarnai kemeriahan ini. Dengan cara apa? Ya, SS1 domainnya film ya dia memberikan layarnya walaupun terbatas. Kami yang ngerti produksi ya kami kontribusinya di bidang produksi film. Mungkin yang kawan-kawan di bidang media kontribusinya apa? Ya dia bisa menyuarakan ini. Pesan moralnya apa dan sebagainya. Itu kan kontribusi. Ya. Untuk apa? Kan kita nggak ada komersil. Untuk kemeriahan. Hasilnya gimana? Kita udah sepakat dari awal. Hasilnya gede, feedbacknya ya kita bagi ke tim. Kalau sampai song, ya kita bagi. Terima kasih. Jadi kita nggak ada perasaan eh, apa ya stres. Aduh nanti gimana kalau nggak ini? Nggak ada karena niat awalnya kami berkontribusi ini loh. Sumbangsi kami dari pekerja kreatif perfilman. Sumbangsi kami. Sumbangsi yang lainnya mungkin ada. Bentuknya kan macam-macam. Kalau saya kepala desa atau RT RW, kita sumbangsinya pesta. Kok pesta apa namanya? Lomba. Lomba 17 ya. Kalau kantor mungkin mengadakan jalan sehat, itu sumbangsi mereka. Nah, di film setiap event 17 Agustus itu minim sekali tayangan. Kalau tayangan film perjuangan ada, cuma yang segmented khusus buat proklamasi. Kalau kita lihat di trailer kan kita langsung menyambut 80 tahun kemerdekaan dalam rangka itu. Karena memang kita buat segmented untuk itu. Pak, untuk produksinya dan pengerjaannya berapa lama, Pak? Dan melibatkan berapa animator gitu untuk film ini? Jadi kita mulai produksi itu tadi saya singgung setelah 7 Agustus tahun kemarin. Jadi sekitar September. Tapi Agustus itu kok begini ya? Sama aja seperti. Nah kita mulai terbetik. Harus kita warnai, inspirasi, men-trigger apa ya? Harus film dong, karena nggak ada. Gitu. Kalau teater atau apa, sanggar kan pasti ada. Film belum ada kan? Gitu. Tapi high cost. Kita mulai, kita ada ide gini-gini. Akhirnya terbentuk pilihan kita ke animasi karena era digital. Lalu kita tidak melibatkan banyak orang. Kenapa? Karena tidak semua orang mau terlibat dalam proyek yang apa tadi istilahnya proyek thank you katanya gitu. Nah, kita mau cari yang terlibat aja. Dan kita sudah ngomong sebelumnya ada kreator dari Jogja, Bali, Bandung, Jakarta, semua gitu. Berapa kontraknya bagaimana dan sebagaimana. Ya udah kita cari. Berarti nggak ada total berapa animator yang dilibatkan, Pak? Maunya gitu. Cuma kan semuanya ada basic materialistis. Oh, nggak ada hitungan pasti Nggak ada. yang ngerjain. Nggak ada. Jadi siapa yang mau terbeban, ayo ya memang dikoordinatir oleh Pak Bintang. Nah, Oh, dia yang mau Pak, ya dia punya effort. Ya dia pasti pakai dana, saya pakai dana sendiri, beberapa orang pakai dana sendiri. Ya sesuai. Kayak makan aja kita gantian yang makan. Karena kan nggak mungkin kita kerja sampai malam, camilan, minum, dan sebagainya. Ya kita gantian. Bahkan kita pernah nggak ada, ya sudah kita diem. Mungkin karena pas lagi nggak ada. Gitu loh. kalau pengisi suaranya, Pak, Sama. nggak ada yang melibatkan artis gitu, Pak, pengisi Wah, suara. kalau melibatkan artis, saya mau bertanya, bisakah kita say thank Pernah you? nawarin nggak proyek saya thank you ke artis? Ada ini proyek animasi kayak Jadi gini Mas, kalau kita nawarin kita akan jadi malu gitu Oh, loh. berarti Karena kita sudah paham gitu loh. Sampai ke gala primer kemarin, Hmm. itu semua talent yang tampil tidak ada satu sen. Bahkan dari penarinya dari Brebes loh. Sanggatali Salem itu. Dia perform, bayang dia bawa bajunya ini, transportnya dari sini. Penyanyi, kru talent 20 orang, tempat kita, semua kontribusi dari mereka dan saya sangat apa ya, terharu mengapresiasi mereka semua termasuk kayak pihak Axis1 sama Sam Studio. Mereka mau berkontribusi itu sudah luar biasa. Padahal kami berpikir
Kalau mau syukur nggak mau kita tayangin di mana biskop yang mau. Yang penting kita mewarnai dan menginspirasi. Kalau nggak ada yang mau, ya kita tayangin di platform kita masing. Kita ada TV streaming, ada YouTube ini, ya sudah gitu loh. Tapi fakta bicara yang ternyata mereka yang corporate besar itu memiliki hati yang terbeban. Mungkin karena melihat iya ya, ini sedikit beda ini. Iya. Ada film yang khusus ini, kemarin-kemarin nggak ada. Nah, mungkin itu kami nggak tahu. Cuma kayak X1 banyak mempertanyakan, kami melakukan standar biasa. Surat itu sampai ada penolakan, ada revisi, kita lakukan. Sebisa mungkin kalau sampai ditolak ya sudah, tapi finally mereka memberikan kesempatan walaupun nggak maksimal. Karena kan nggak mungkin. Berapa kali Pak ditolak XX1 Pak pas daftar Bukan ditolak, pertama ditolak lalu revisi DCP. di CV-nya? Iya, ada yang suaranya over, ada yang ini, ya kita perbaikin. Masih ada kesempatan, masih Pak Endi, udah. Kalau bilang nggak ada, ya sudah mau apa lagi, gitu loh. Karena kami bisanya gini, kita tidak ada supporting siapapun, backup siapapun nggak ada. Pak, karakter-karakternya sendiri itu didapat dari mana? Pak, kan kebanyakan kemarin juga bermunculan nih. Kalau karakter yang ada di film itu beli di e-commerce. Itu Iya. gimana, Pak? Jadi gini Mas, aplikasi itu kan kita nggak bisa buat sendiri. Semua pakai editing juga kita beli. Kayak CapCut, Filmora kan harus beli. Nah, aplikasi-aplikasi kayak apa ya, template-template itu kan juga ada berseliweran. Hari ini zaman digital. Film animasi kita sekarang ini digital, kita nggak ada yang mensketsa kertas kayak zaman dahulu itu. Kayak komik itu, kita gambar ini ada beberapa lembar, kita berat, kita generate. Hari ini sketsanya di digital. Tinggal kita generate dengan template-template yang ada. Jadi kalau dikatakan itu karakternya beli, kita karakter itu kita tentukan itu sudah. Karakternya Nara begini, kita bedah itu. Nah, setelah terbentuk karakter-karakter itu, baru kita visualisasikan ke digital, kita sketsa pakai digital. Nah, setelah itu ada komparasi kan. Untuk melihat komparasi kan yang gratis ya cuma aja di Google itu kan. Tapi kalau kita ingin melihat karakter yang benar-benar mendekatin ya kita harus punya yang berbayar. Nah, kalau animator kan sudah kerjaannya dia pasti punya beberapa referensi. Jadi kalau dikatakan karakter itu beli, karakter kita sudah bentuk penokohannya dari semula, dari 8 anak. Kita udah bentuk, karena itu apa ya, pemeran utama 8 anak. Pak, dari tadi ngomongin sumbangsi ya Pak ya. Mm-mm. Kalau dari pemerintah apa Pak sumbangsinya Pak? Apresiasi, terima kasih kepada Pak Vicky karena sudah mewarnai perfilman untuk film animasi Anak Merah Putih. Itu aja Pak. Iya, lah, itu Enggak. seperti yang dilansir Bu Erin Umar. Ketika menerima kami audiensi, dia ngomong begitu memang. Dia ngomong begitu, hanya terima kasih. Kebudayaan juga begitu. Oh. Ya sudah, karena Pembaca memang budaya kita gitu. niat dari awal memang bukan begitu. Tapi kalau seandainya kita mendapatkan support dukungan, kita malah berterima kasih. Tapi kan nggak ada. So far nggak ada Pak sampai setelah jelang Ya. penayangan pun nggak ada. Dia aja sudah menyatakan resmi. Dan kayak sudah menyatakan dari kapan ya? Hari Minggu kemarin di TV One. Oke. Terus ya bergulir kan? Ke Trans, ke ini, besok ke Metro, ke ini. Sama narasinya. Untuk media saya prioritas akan bersedia karena itu hak tanya jawab. Tapi kalau sosmed itu kan nggak tervalidasi. Nah, makanya setiap media itu saya terima. Kenapa nggak kemarin-kemarin? Iya. Dan kisah ini kan muncul ketika kita gala primer, Mas, Jumat. Jumat kemarin. Sebelumnya kan nggak ada. Anda perhatikan nggak ada, Anda bisa tracing. Ketika Jumat gala primer itu kayak serentak gitu upacara bendera. Bus, gitu. Kita juga heran gitu loh. Loh, kok bisa serentak ya? Ya udah, tapi ya udahlah. Dalam keheranan kita terus melakukan aktivitas dan sampai hari ini akhirnya saya menjadi Simatupang ini. Siang malam tunggu panggilan dan memang benar-benar full. Jadi saya juga, saya beberapa ini belum saya respon ini dari tadi si itu, ini belum saya jawab Pak, saya dari sini gitu. Pak, tapi kalau melihat hasilnya gimana, Pak? Jadi Puaskah dengan hasilnya gitu?
puas enggak itu relatif ya, tapi dari awal kita sudah mengkonsep dengan kondisi kita buat film animasi dengan narasi yang sederhana, simple, mudah dicerna buat anak-anak. Nah, yang kedua, satu, ada dua faktor. Yang kedua, kita visualisasinya, level animasinya, kita yang nggak high class. Karena yang kita butuhkan adalah kompilasi ini pesan moral tercapai. Oke. Kedua, kenapa? Ya, udah jelas tuh faktor cost. Gitu. Kalau kita mau ke sini, udah pasti ini nggak akan bisa berkontribusi. Tujuan kita mewarnai. Ini hasil karya kami, sumbangsi kami, dana kami sendiri, effort kami sendiri, dan kami memberikan sumbangsi buat kemeriahan perayaan khusus 80 tahun ini. Itu yang kami bingung gitu. Kalau ada sebagian komunitas rakyat yang ikut memeriahkan, menyelenggarakan lomba nangkap bebek dengan ininya ditutup, yang laki pakai baju wanita, yang itu, wah itu salah. Bisakah kita komentar menjustifikasi? Itu effort mereka ikut memeriahkan. Ada lomba budaya, baju adat merah putih, bajunya nggak gitu, kurang begini, itu jelek, nggak layak. Loh, sudah bagus dia itu merayakan sumbangsi. Jadi kami men-trigger tahun ini supaya ada inspirasi ide buat kawan-kawan yang lain. Mungkin ada yang di bidang film animasi canggih. Ayo tahun depan ramaikan. Buat 5, 6, 10 film tayang di bioskop. Sehingga 17 Agustus ini benar-benar meriah gitu loh. Karena platform bioskop ini kan menjadi apa ya? Platform yang digadang-gadang gitu loh oleh banyak orang, termasuk saya sendiri suka nonton bioskop gitu loh. Nah, ayo ramaikan di situ ketika event proklamasi. Nah, kita kontribusi dan kami mempelopori ini, menginisiasi, men-trigger ini, dan terima kasih gitu loh. Terima kasih gitu loh. Artinya banyak komen terlepas pro dan kontra, itu artinya adalah pesan moral yang kami naikkan di Merah Putih One for All ini sampai ke anak-anak belum, tapi sudah ke khalayak luas. Nah, karena didesain khusus untuk anak-anak. Itu sih. Kalau untuk target penontonnya Pak, gimana? Secara psikologis normal pasti ya kita pingin. Cuma kan kita nggak punya kuasa, otoritas. Itu kita serahkan kepada bebas hasil tayang itu. Apalagi kan kita nggak bisa tayang banyak layar. Udahlah mau dibuat full-fullan juga nggak mungkin kapasitasnya. Cuma kita akan melihat, mereka berjanji kalau memang ini bagus, kita akan expand sendiri tanpa konfirmasi ke saya. Karena kan disiplinnya sudah di sana semua. Jadi saya bilang terima kasih. Ada rencana nobar nggak Pak? 17-nya, pas hari 17-nya. Aturannya kan kita nggak boleh kan? Oh nggak boleh? Ya kan masih eksploitasi kan kerjasama dengan bioskop. Oh. Mungkin ada apa buat ngajak Pak Presiden gitu nonton film ini gitu Pak? Wah saya pingin banget sih. Cuma kanalnya di mana kalau bisa dibantu? Kalau di bioskopnya sendiri nggak bisa Pak? Maksudnya? Ngajakin ngundang langsung. Oh boleh. Ya mungkin dari Yang situ. ngundang siapa? Oh dari Bapak sendiri? Iya cuma kami kan nggak punya kanal akses itu. Oh gitu. Kemana? Kita mau berkirim surat, kita ini siapa sih? Oh. Gitu. Kalau kawan-kawan ini ada akses, saya tulis surat. Gitu loh. Raffi Ahmad Pak. Ya saya juga nggak ada akses di sana. Kita kan beda kan. Beda. Kita ini kan kecil, kalau itu udah eksklusif, ini tertata, beda. Tapi kalau ada kita pasti jujur mau lah. Gitu. Apalagi ini kemerian ada mereka yang mewakili representatif siapapun sih. Wah kami ban-ban kamsi ya istilahnya gitu loh. Cuma kami nggak punya. Gitu loh. Dan saat ini kami hanya terbatas di layar. Kami sedang berharap apa ya, ada musisat layar ini kan masih sampai tanggal 17 nih ada kesempatan kita gandakan DCP, poster dan tambah terutama yang di luar Jawa itu loh. Yang di daerah itu. Yang bikin posternya siapa itu Pak? Yang bikin posternya Ya siapa? kami sendirilah. Oh, Masa dari nggak mungkin kita serahkan ke vendor, udah tahu pasti ada invoice-nya gitu loh. Tapi emang didesainnya seperti itu Pak? Bukan desain dari awal, memang kita plotting gambarnya seperti itu ya sudah. Seperti itu, kita nggak aneh-aneh gitu. Kita nggak mau redesign gimana, kita mau simpel-simpel aja. Kemarin juga sempat ada kritikan dari Mas Hanung Bramantio. Ya. Gimana Pak komentarnya terkait Yang mana? yang terkait
Apa itu yang Ah, katanya kok buru-buru kok- banget Pak dirilisnya? Ah, Kan saya bilang, kita nggak buru-buru, karena memang kita sudah desain dari awal ini untuk 80 tahun. Oh emang mau pengen momen 80 tahun Iya, gitu ya kita Pak nggak ya? ada buru-buru. Jadi kita udah tahun kemarin, nah mulai Mei itu kita lakukan post-pro. Mei post pro-nya. Iya dong, udah selesai semua karakter ini udah kita tinggal generate, tinggal jahit itu mulai Mei, Juni, Juli selesai. Jadi yang berseliweran film ini dibuat 1 bulan itu post pro-nya mulai Mei, Juni, Juli, Agustus. Gitu. Ada lagi nggak? terus banyak juga tudingan kalau ini hasil jiplakan bukan karya anak bangsa gitu Pak. Yang jiplakannya di mana? Film Merah Putih One for All itu adalah karya bangsa. Kalau item-item dan tetek bengeknya itu kan kompilasi dari platform digital, dunia digital. Kalau kita membuat editing, film, scoring, kemudian grinder, itu jiplakan. Jiplakan kalau kita belinya bajakan. Itu kan juga kita pakai platform internasional yang harus beli dan sebagainya. Jadi semua itu adalah materi source yang kita kompilasi, kita jahit jadi satu dan kita namai Merah Putih One for All. Cerita dan sebagainya itu. Kurang lebih seperti itu. Tapi Pak katanya ada kreator 3D dari Pakistan yang bilang ini karakternya dipakai tanpa izin Pak. Jadi semua karakter yang ada di situ termasuk template-template itu sudah melalui proses hak royalti dari animator yang dibeli secara paket seperti kita beli Canva. Oh. Jadi kalau Canva kita mau yang ini, mau yang berbayar ini kan ada levelnya. Semacam itu. Udah paket berarti apa ya? Udah paket. Jadi bukan kita kan Canva beli ambil template ini kan nggak bayar ini per item Iya. kan bayar satu paket. Iya, iya, iya. Satu paket ada yang tahunan, ada yang unlimited. Kalau unlimited sudah pasti bagus. Kayak Filmora juga kalau unlimited, wah kita dapat banyak macam. Seperti itulah. Pak berarti ini film nggak diedit pakai Canva sama Ya itu? enggak dong, kan nggak Kan bisa. nggak mungkin kan? Ya enggak, logika aja mungkin enggak. Filmora doang. Animator kita tanyain beberapa dari Jogja, Bandung, mereka nggak sanggup kalau film panjang. Oke. Karena kemampuannya yaitu kalau mereka pakai itu nggak bisa. Iya. Kalau cuma 1 menit masih mampu, tapi kalau sudah panjang, continuity-nya nggak dapat, nggak nyambung. Nggak ada bisa, walaupun yang beli yang pro, nggak akan bisa. Untuk beli paketan yang tadi Bapak bilang itu menghabiskan biaya berapa? Itu average paketan kayak Canva, itu cuma ratusan ribu. Mau ada yang 200, mau ada yang 300, mau kita yang beli yang full coverage ada banyak. Dan masing-masing kita kan sudah punya animator juga sudah punya lama, bukan sekedar beli gitu loh. Jadi kayak gitu. Banyak juga yang bilang di komentar gitu kalau film ini dieditnya pakai aplikasi yang dari handphone misalnya dari CapCut gitu Pak. Iya. Iya itu sah-sah saja gitu loh. Dari mana dia bisa melihat itu? Hanya melihat dari trailer itu kan cuplikan. Kalau bisa diedit pakai CapCut, mungkin saya sendiri bikin bisa gitu loh. Animator aja saya tanyain, Pak ini film panjang apa pendek panjang? Mohon maaf Pak, kami belum mampu kalau panjang. Apalagi pakai CapCut. Logikanya aja gitu loh. Jadi kami serahkan kembali. Pak terakhir dari saya, kalau dari berarti biaya produksinya sampai di kisaran berapa Pak? Kalau emang gotong royong, urunan dan segala Jadi macam. kita nggak menentukan berapa. Jadi saya nggak mungkin berani tanya animator, Pak habis berapa? Atau dia tanya saya, Pak Endi habis berapa buat di sini? Saya akan tanya, kenapa? Mau ganti? Emang mau ganti? Tanya biayanya. Kita udah sepakat. Siapa yang mau ambil bagian di bidang apa silakan. Distribusi Pak, saya kirim surat untuk ngurus ini, untuk kesana kemari. Ya dia mau sanggup itu ya udah, nggak ada transport. Penari kemarin dari Brebes, ya kita nggak tanya naik travel berapa ya. Kan kalau tanya kan kasar. Ya. Emang mau diganti Pak gitu loh. Dia mau aja kita sudah bersyukur gitu loh. Berarti nggak ada catatan angka Pak? Nggak ada catatan angka karena dari awal kita tidak dimulai dari angka, tapi dimulai dari niat hati masing-masing. Yang mau saya ajak kalian, Anda nanti kalau mau saya ajak, mau nggak gitu kontribusi untuk tahun depan. Cuma kalau hitungannya di depan,
ya mohon maaf karena Sorry kita to say, konteksnya gitu. Iya. Terakhir kalau dari saya Pak, Ya. terkait kontrasnya itu Pak, Mm-mm. terlalu terang, banyak yang dibilang kontrasnya terlalu tinggi film ini gitu. Jadi gini Mas, itu kan relatif ya, siapa yang ngomong. Hmm. Kalau saya ini penikmat makanan, saya makan di suatu kedai dengan Anda yang taste-nya, seleranya beda, pasti komennya berbeda. Padahal makanannya sama. Nah, tujuan kami untuk segmen bocil, anak-anak, SD sampai SMP. Karena kita pesan moralnya mau menanamkan, menumbuhkan, dan memaintain kebangsaan itu sedini mungkin. Itu aja. Jadi ayo kita meriahkan ini, kontribusi kami membuat film, kontribusi XX1 Sam Studio memberikan layarnya, kontribusi masyarakat menonton film. menonton. Kalau menonton berarti ikut merayakan kemerdekaan ini. Kan gitu, bersama-sama dengan kami.